بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi inayatihi wa bi qadrihi nusalli wa nusallimu ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sebetulnya saya di awal mengajukan tema tentang Ramadan. Kenapa tentang Ramadan? Ini berkaitan dengan eh, beberapa hari lagi insya Allah 28 atau 27 kalau nggak salah hari lagi kita akan melaksanakan Ramadan, dan ini sangat penting bagi diri kita ketika kita menelaah kembali apa yang memang hikmah-hikmah di balik Ramadan itu, sehingga Ramadan itu bukan hanya sekadar menahan lapar saja, sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya ada orang yang saum hanya sekadar menahan lapar saja, eh, tidak mengurangi rasa hormat kepada pun guru dan asatidah yang lain, juga Al-Ustadz Ersyad, saya izin untuk menyampaikan materi. Harta di dalam Al-Quran itu disebut al-malu, Pak. Jadi Al-Quran itu membahasakan harta dengan al-malu, begitu. Sehingga ketika kita menelaah mengenai asal arti kata atau kosakata al-malu itu begitu banyak di dalam Al-Quran. Kenapa kita harus terlebih dahulu untuk mendefinisikan satu kosakata? Karena bagi saya pribadi, bahkan ini pengajaran dari guru-guru saya, termasuk Al-Ustadz Kiai Haji Ikin Sodikin, Allahu yarhamu, bahwa dari satu kata inilah kita akan menemukan inti wacana yang Allah berikan kepada kita. Nah, terkait dengan harta itu, dalam bahasa Arab itu dikatakan al-malu atau malun, harta. Malun atau al-malu itu diambil dari kata al-mailu, seperti yang asatidah yang teman-teman baca di slide. Apa yang disebut al-mailu? Al-mailu itu artinya kecenderungan, Pak. Jadi al-udulu anil wasati ila ahadil janibain. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah mendefinisikan yang disebut al-mailu itu adalah berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Jadi kecenderungan manusia kepada satu sisi itu disebut al-mailu. Wa yusta'malu fil jawri. Biasanya al-mailu itu digunakan dalam konteks kezaliman, kekejaman. Jadi digunakan dalam konteks yang sangat negatif. Al-mailu itu. Yang al-mailu itu adalah kata dasar dari al-malu, harta. Lantas dari al-mailu ini kemudian muncul kata al-malu yang artinya harta. Mudah-mudahan waktunya cukup karena ada 22 slide. Sedangkan yang disebut al-malu itu sumia bidzalika likaunihi mailan abadan. Disebut harta itu dikarenakan sifatnya yang selalu condong. Abadan wa zailan, selalu condong, berubah dan sirna. Zailan itu hilang. Walidzalika summiya aradon. Harta dalam bahasa Arab selain disebut al-malu juga disebut aradon. Di dalam bahasa hadis juga disebut aradon. Inna amwalakum wa a'radakum wa dima'akum bainakum haramun, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti penggambaran
harta di dalam bahasa Arab atau di dalam Al-Quran atau di dalam hadis bisa disebut al-malu, bisa disebut al-arod. Harta disebut arodun, kata Al-Qurtubi itu dikatakan li'annahu aridun. Karena harta itu arid. Apa arid itu? Zailun, akan hilang. Jadi harta disebut al-malu atau disebut arod dalam bahasa Arab itu karena akan hilang. Jadi apa yang kita kumpulkan selama ini dalam bentuk harta itu akan hilang, ditinggalkan oleh kita. Karena tidak mungkin harta itu dibawa ke akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia, dari harta itulah yang menjadi amal kita. Nah, dari definisi ini, karena ada kalimat wa yusta'malu fil jawur dan digunakan bahwa al-malu itu atau al-mailu itu dalam konteks kezaliman atau dalam konteks negatif, maka secara garis besar malun itu digambarkan sebagai negatif. Jadi bukan positif, digambarkan negatif. Nah, dari definisi ini kita melihat bahwa harta di dalam pengertiannya selalu mengarah kepada hal yang negatif. Sekali lagi, harta karena di dalam bahasa Arab disebut al-malu itu selalu mengarah kepada hal yang negatif. Jadi emot sudah. Aduh, sudah jembaring di dompet ayah kene. Sehingga harta disebut almaru karena condong kepada sisi yang buruk. Begitu condongnya itu. Butuh bukti, Bu. Pak. Jadi gini, saya ingin teman-teman sekalian, asal tidak sekalian, menyaksikan atau memperhatikan minal awal ilal akhir. Karena kalau hanya sebagian, pasti akan berpikir ini buruk. Begitu. Nih, Bu, Pak. Buktinya ya, mari kita buktikan kasus di mana harta itu menjadi jahat. Salah satu kasus di mana harta itu menjadi jahat, yang mana saya akan membacakan salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 188, yang nanti di slide keberapa kita akan temukan. Sebagai contoh kasus, saya ingin membuktikan bahwa harta itu jahat, begitu. Ayeuna mah, oke, 30 menit deh mah beda. Begini, Syekh Muhammad Atiyah Salim, Bu Pak, dalam Syarah Bulughul Maram, juz ketiga halaman 201, menggambarkan seperti ini. Saya sengaja ada terjemahnya supaya nanti PDF-nya bisa disebar di grup Majelis Madani. Mungkin saya PDF-nya nanti kirim ke Kang Nana mungkin ya, atau nanti ke urus Ustadz Ersyad gitu, supaya tiasa diawas. Nah, kata Muhammad Atiyah Salim, Syekh Muhammad Atiyah Salim, bahwa ba'du duwalil urubiyah, sebagian negara-negara Eropa, tafasyat fiha rishwah, itu sudah tersebar, mewabah di dalamnya praktek suap menyuap. Nah, sekali lagi, tadi saya gambarkan al-malu itu al-mailu ilal jawur, kecenderungan untuk berbuat buruk, harta itu. Bawaannya selalu gitu. Sehingga ketika ada praktek seperti ini, ya tentu saja ini menjadi bukti bahwasanya sebagian negara Eropa mempraktikkan hal itu, di antaranya praktek riswah atau praktek suap menyuap yang hari ini tersebar di pelbagai negara. Kata Syekh Muhammad Atiyah Salim, wahia min lawazimil hurubi. Karena itu praktek riswah atau suap menyuap itu merupakan konsekuensi dari peperangan. Maka kalaulah ada peperangan, negara-negara Eropa terjadi peperangan, idza waqa'at harbun fi daulah la budda an ta'tiya riswah. Maka kata Syekh Muhammad Atiyah Salim, maka terjadi riswah di sana. Terjadi suap menyuap di sana. Karena bahan makanan dan perbekalan menjadi kurang. Maka perlu adanya riswah, perlu adanya
praktek suap menyuap. Yang ini salah satu bagian di antara keburukan harta. Yang jadi pertanyaan, apakah memang penggambaran Syekh Muhammad Atiyah Salim itu hanya berlaku di Eropa saja? Ya, kita lihat datanya ya. Di negara kita, sedikit ini mungkin dari teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, asatidah, semua juga ada dosen-dosen di sini. Nanti bisa koreksi saya ya. Saya ingin ngaji itu nggak melulu tentang apa ya, nggak melulu tentang hadis sama Al-Quran, tapi ada realitas senyatanya, data yang dibawakan, sehingga apa yang saya utarakan ini agak valid, nggak valid-valid amat, tapi agak valid. Nah ternyata Pak Bu, di negara kita itu, kita memprihatinkan kondisi negara kita itu. Ada yang disebut indeks kesadaran atau indeks persepsi korupsi, disebut IPK, bukan prestasi kumulatif ya, seperti di kampus. Indeks persepsi korupsi itu dinilai skalanya dari 0 sampai 100, Pak. Jadi yang paling rendah itu paling buruk. Maksudnya terjadi korupsi, terjadi riswah, praktek suap menyuap yang sangat tersebar. Kita lihat di ASEAN saja, kata Transparency International, Indonesia itu punya nilai hanya 34. Jadi dari skala 0 sampai 100, Indonesia hanya punya punten 34, punya nilai 34. Dari 0 sampai 100. Di bawah negara ASEAN lain, Pak. Di bawah Singapura yang nilainya 83, Malaysia 50, Timur Leste 43, Vietnam 41, dan Thailand 35. Negara kita di bawah, nilainya itu di bawah Timur Leste yang merupakan negara bekas kita juga gitu. Wilayah bekas kita. Mungkin ini data-data ini bisa dikoreksi nanti sama terutama Ustaz Ersyad ya yang dosen komunikasi ya. Kita lihat data yang lain Pak Bu. Saya buka salah satu, ini bagus nih. Ada satu tulisan yang ditulis oleh ICW, Indonesian Corruption Watch, itu membuat satu artikel per 14 Oktober 2014. Jadi untuk melihat tren, disebutnya tren, Pak, tren korupsi yang ada di Indonesia nih, yang ada di Indonesia, bukan di Eropa nih, tapi ada di Indonesia. Jadi yang ada di Indonesia dengan melihat pantauan persidangan korupsi sampai kurun waktu 2023. Lihat datanya, Pak. Ini paling besar 2022. Kenapa 2024 belum ada? Karena memang biasanya muncul itu di akhir tahun, nanti kemungkinan Oktober nanti akan muncul gitu. Oktober tahun 2025, maka data 2024 bakal ada gitu. Nah, jumlah terdakwa itu 2022 yang paling banyak 2.249 kasus. 2023 agak menyusut, Pak. Gitu. Ini hanya dari pantauan persidangan saja, belum praktek di lapangan, Pak. Gitu. Jumlah kerugian negara berdasarkan laporan ICW dari kasus persidangan tahun 2023 saja jumlahnya segini, Pak. Ini jumlah kerugian negara nih. Nih jumlahnya. 56 miliar 7 maaf 56 triliun 75 miliar 87 juta 787.308 rupiah. Nah, ini belum termasuk kasus hangat kemarin. Yang kasus hangat kemarin jumlahnya mencapai 300 triliun. Jadi bisa disan saku mahasih 300 triliun teh gini Pak. Saya gambarkan Pak. 300 triliun itu jika ibu atau bapak punya uang 100 juta per bulan, tiis, gak dipakai apapun. Kemudian ditabung, maka dibutuhkan waktu 250.000 tahun untuk sampai ke angka 300 triliun, Pak. Dan jika umur Bapak Ibu katakanlah mencapai umur 90 tahun,
maka butuh 2777 kali diinkarnasikan ku Allah. Kan moal mungkin, Pak. Orang kawates semua. Karena apa? Al-malu, harta itu zailun, akan meninggalkan kita, akan sirna, tidak kholidun, ya tak kholidun. Oke. Nah, itu gambaran bagaimana negara kita yang digambarkan dari data-data tersebut yang nanti bisa dikoreksi karena saya bukan pakarnya, ternyata sudah begitu mahabu terjadi di negara kita, praktek riswah, yang mana riswah itu salah satu bagian di antara praktek-praktek buruk ketika harta itu digunakan secara al-jaur, secara zalim, secara kejam. Maka ini membuktikan bahwasanya al-malu itu al-mailu ilal jawr, bahwa harta itu selalu condong kepada keburukan, ya. Tapi sekali lagi mohon apa, saksikan sampai akhir ya, supaya tidak setengah-setengah Bapak Ibu semua. Nah, harus hati-hati dalam mengelola harta. Saya bacakan kenapa tadi saya mengutarakan data-data terkait tentang praktek riswah. Yang mana praktek riswah itu salah satu di antara penggunaan harta secara buruk, gitu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dan berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 188, Pak. Kata Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun." Kata Allah, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Tuh, berarti digambarkan di sini dengan cara yang batil. Seolah-olah amwal yang merupakan bentuk jamak dari malun, harta, itu digambarkan secara buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita semua, mentahdir kita semua supaya kita jangan mendekati harta-harta yang buruk itu. Disebutkan di dalam Al-Baqarah itu bil batil, harta yang batil. Salah satunya kemudian Allah menggambarkan watudlu biha ilal hukam, yang harta itu kemudian kamu bawa urusan harta itu kepada para hakim. Nih, jadi ayat tentang riswah, ayat tentang suap itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 188. Yang dimana ini disebut di dalam bahasa Arab, kosakatanya dengan kalimat atau dengan kata al-idla'u. Gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watudlu biha ilal hukam." Yang kamu bawa urusan itu kepada para hakim. Untuk apa? Liihqaqi batilin, membenarkan yang salah, wa tahqiqi wa tahqiqi batilin, dan membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Yang harusnya salah kemudian diputus di pengadilan, di penjara. Kemudian karena urusan harta, si hakim kemudian mengatakan itu benar. Yang harusnya didakwa di pengadilan itu dikatakan benar, kemudian karena si hakim disogok atau disuap, kemudian hakim itu menyatakan salah. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala enggak semena-mena mencantumkan ayat ini, mencantumkan ayat tentang riswah, mencantumkan ayat tentang bagaimana buruknya harta dikelola oleh manusia dalam rangkaian ayat-ayat tentang saum. Ya, gak semena-mena Allah itu. Kata Al-Qurtubi begini,
Yang dimaksud wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta-harta kalian dengan cara batil itu. Al khitabu bihadhil ayati. Khitab, tujuan khitab itu seruan, seruan Allah untuk siapa gitu. Ya tadammanu jami'a umati Muhammadin. Itu mencakup kepada maknanya adalah seluruh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini menandakan Pak bahwasanya praktek-praktek itu dilakukan oleh umat mukminin. Sekali lagi, kata Al-Qurtubi, ayat ini ditujukan kepada umat mukminin. Oke, saya pernah baca begini ya. Jumlah umat mukminin di Indonesia itu jumlahnya 273 juta per tahun 2021. Tapi sekarang saya nggak tahu, mungkin jauh lebih dari itu. Per tahun 2021 Februari jumlah umat mukminin, maaf, jumlah manusia di Indonesia itu populasinya 273 juta. 200 273 juta. Dari populasi 273 juta, Pak, Bu, itu 230 jutanya umat mukminin. Berarti ada sekitar 88,7% itu umat mukminin. Kalau data tadi yang dikatakan tadi dari slide sebelumnya, bahwasanya praktek riswah itu terjadi di negara kita yang skornya hanya 34, apakah kita nggak khawatir, Pak, Bu, itu terjadi di umat kita, di umat mukminin yang merupakan jumlah terbesar, gitu, Pak. Nah, ini mempertegas bahwasanya ayat ini tujuannya kepada umat mukminin, Bu, Pak. Hati-hati. Jadi tesapati-pati Allah ngadawuh gitu, kalau misalkan Allah tidak tahu bahwasanya praktek itu tidak dilakukan oleh umat mukminin. Umat mukminin dalam artian pengikut Nabi Muhammad. Yang mengaku Islam juga bisa, begitulah intinya. Nah, khitab ini kata Imam Al-Qurtubi, yatadammanu jami'a ummati Muhammadin, mencakup seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? La ya'kul ba'dukum ma la ba'din bighairi haqqin. Janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang tidak benar, begitu. Ya, kita lihat apa itu riswah. Dimulai dari pengertian lagi ya. Riswah itu, maksud riswah itu mayu'to li'ibtoli haqqin au li'ihqaqi batilin. Kata Syamsul Haq Azim Abadi rahimahullah, penulis kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, beliau menyebut yang dimaksud riswah, suap itu adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan kebenaran atau untuk membenarkan yang batil. Itu definisi riswah. Dari mana kalimat riswah itu ada? Atau kosakata riswah itu ada hadir? Menurut Ibnu Mandzur, riswah itu dari kata arrosya atau arisya. Maknanya al-hablu. Artinya tali timba. Kenapa tali timba? Li'annahu yusilu bihi ilal ma'i kama yusilu birriswati ila ma yutlabu minal asya'i. Jadi rosya atau risya yang nanti kalimatnya menjadi riswa, yang artinya suap atau sogok, itu disebut riswa itu karena dengannya bisa sampai kepada air. Ketika kita menimba, kan itu tidak mungkin kalau tidak pakai tali, Pak. Ya, pakai tali. Tali timba itu dalam bahasa Arab disebutnya ar-rosya atau ar-risya. Begitu juga dengan suap, bisa sampai kepada hal yang diinginkan. Jadi diistilahkan dengan rosya atau riswa karena bisa menyampaikan sesuatu kepada hal yang diinginkannya, begitu. Itu ya. Nah, apa itu idla? Tadi saya buka
wacana pembahasan kita itu di surat Al-Baqarah ayat 188. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya la tudlu biha wa tudlu biha ilal hukam. Tudlu bisa dibuka Al-Qur'annya ya, sambil buka Al-Qur'an boleh. Wa tudlu biha ilal hukam, yang mereka persembahkan harta-harta batil itu kepada para hakim-hakim yang menentukan putusan-putusan. Nah, Syekh Muhammad Atiyah Salim ini cerdas luar biasa, kemudian menerjemahkan begini. Kenapa di satu kesempatan Allah menyebutnya dengan kalimat tudlu? Ini begitu indah bahasa Al-Quran itu. Tudlu. Tudlu itu yang tadi saya sebutkan dari surat Al-Baqarah awalnya. Sekali lagi, wa tudlu biha ilal hukam. Itu potongan ayatnya. Itu diambil dari kata al-idla. Apa idla itu? Idla itu kata dasarnya yaitu adalwu. Adalwu itu artinya ember yang dibuat untuk kita menimba air. Jadi paham ya Pak ya? Tuh, jadi kabayang kasawang kan? Watudlu biha maksudnya biamwalikum dengan harta-harta kalian. Kata Syekh Muhammad Atiyah Salim, fadawu ember timba itu tudlunaha digunakan ilaqo ilbiri untuk menimba air yang ada di kedalaman sumur, begitu. Litakhudul ma'a untuk mengambil airnya. Fakadzalika riswah, begitupun riswah. Yang mana riswah itu diambil dari kata ar-risya atau ar-rosya, yaitu al-hablu, artinya adalah tali. Ya, kebayang kesawang Pak? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat sogok menyogok, suap menyuap dengan kalimat al-idlah. Watudlu biha ilal hukam sebagaimana termuat dalam surat Al-Baqarah ayat 188 Pak. Gitu. Tapi kenapa di dalam hadis kalimatnya riswa? Contoh begini. Nah, ini contohnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, laknatullahi, laknat Allah ala rosyi, kepada orang yang menyogok, menyuap, wal murtashi, dan sengaja menerima suap. Jadi kita bisa menggambarkan bahwasanya praktek riswah itu riswah matalina apa idla ma embernya, sehingga embernya itu digambarkan oleh Al-Quran sebagai watudlu biha ilal hukam. Ari ember tiasa ngalacai, tiasa lamun lain di sumur. Kalau di sumur yang airnya dalam maka perlu arisya. Apa arisya? Tali timba. Nah, riswah dan idla itu saling berdekatan, Pak. Nah, itu ya. Ini nih, luar biasanya Al-Quran. Kan tadi disebutin bahwasanya salah satu di antara praktek-praktek menggunakan harta dengan cara yang buruk itu adalah riswah. Begitu. Ya, riswah. Nah, salah satu yang disebutkan oleh Al-Quran itu watudlu biha ilal hukam. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Jangan menggunakan harta-harta kalian dengan cara yang batil. Di antaranya apa? Riswah. Itu hanya salah satu contoh saja, Pak. Nah, jika kita melihat tafsir-tafsir, ini kita sambungin dengan persiapan kita untuk Ramadan ya. Maka akan jelas kenapa ayat larangan riswah di ayat 188 sebagai contoh dari harta yang batil, tadi praktek riswah itu, atau praktek hidlah, praktek suap menyuap, praktek sogok itu, disimpan dalam naungan hukum ayat-ayat saum. Coba gerak buka. Jadi ayat saum dimulai dari ayat 183, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari mulai itu Pak, saya bacakan ya.
Ini takut salah, saya juga sambil membuka Al-Quran. Nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 183 itu berbicara tentang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman di situ kita juga harus berpikir iman yang mana sih begitu. Suatu ketika ada yang bertanya